mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar Anda semuanya ya. Oke, kemudian ada beberapa hal yang perlu saya informasikan di dalam mata kuliah pertama ini, pertemuan pertama ini. Mata kuliah ini tentang, judulnya tentang web design dan SEO ya. Apa itu SEO? Apakah sama dengan bahasa Korea? Ayo SEO. Oke, saya jelaskan dulu. Saya akan share screen, mudah-mudahan terlihat. Agak lambat karena untuk pertemuan ini juga saya rekam, jadi nanti ada hal-hal yang sifatnya informasi yang mungkin tidak terdengar, kelupaan, nanti bisa diulang kembali ya. Nanti rekamannya akan saya upload di YouTube dan saya masukkan di ikhlas. Suara saya jelas ya? Jelas? Baik. Putus-putus. Masih bisa dengar suara saya? Oke. Screen-nya sudah terlihat. Saya share screen. Kelihatan ya? Oke. Kalau ini kelihatan? Baik. Saya akan jelaskan dulu tentang mata kuliah ini, kontrak belajarnya seperti apa. Mohon untuk diperhatikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, mungkin untuk yang semester 2 perkenalan dulu ya. Kalau yang sudah kenal mohon maaf untuk bersabar. Jadi yang pertama, nama itu nama asli ya, dari pemberian orang tua saya, Yusuf Herianto, bukan nama TikTok, nama keren atau nama apalah gitu. Pendidikan saya SMK, S1, S2 Teknik Informatika semuanya. Jadi saya belajar komputer dari sebelum Anda lahir. Anda kan lahir tahun 2000-an mungkin ya. Kemudian sertifikasi profesi dari Microsoft, kemudian ada pengalaman mengajar, dulu pernah di SMK jurusan rekayasa perangkat lunak dari 2006 sampai 2016, kemudian pernah di sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer. Mata kuliah yang saya ampu web design dan web programming. Kemudian di Unuga pernah cuma 1 tahun, kemudian ada di beberapa kampus kecil tapi tidak usah saya sebutkan lah. 2006 sampai 2016 sebenarnya lumayan bagus posisi saya di bidang pendidikan ya. Saya sebagai guru di SMK dulu
dan saya pindah ke IAIN Purwokerto 2016 karena diminta untuk bantu di sini ya. Kalau tugas utama saya di sini bukan ngajar ini hanya sambilan aja. Kalau tugas utama saya itu di programming ya. Jadi tugas utama saya itu programmer, kemudian ngajar ini karena memang belum ada dosen yang siap untuk mengampu mata kuliah seperti ini, jadi mau tidak mau saya yang ditugaskan gitu. Kemudian untuk kontrak belajar di mata kuliah ini, pertama bahwa mahasiswa wajib melakukan presensi online di iKlas ya, setiap sesuai jadwal yang sudah kita sepakati dan sudah tertera di Siska ya. Nah, kalau misalnya nanti ketemu hari Jumat itu adalah hari libur, nanti mungkin bisa kita geser diganti jam atau diganti hari ya, tentu itu sudah normal dan tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan berkaitan dengan materi tolong nanti disampaikan di kolom diskusi iKlas. Jadi nah, kemudian nanti implementasinya kalau misalnya materi itu perlu dijawab lebih cepat dan sebagainya, nanti bisa kita lanjutkan di grup WA, tapi harus ada historinya di iKlas supaya nanti saya bisa untuk mempermudah laporan pembelajaran di kelas kita. Kemudian tugas tidak ada yang dikumpulkan di grup, di Japri itu nggak ada ya, atau email nggak ada. Jadi semuanya itu di iKlas semuanya, manfaatkan iKlas ya. Kemudian berkaitan dengan penilaian, presensi dan keaktifan itu 10% ya. Kemudian kalau presensi secara keseluruhan by system kan kita nanti ada 16 kali pertemuan insya Allah ya. 16 kali pertemuan, Anda boleh tidak masuk 25% dari itu ya. Hitung sendiri 25% itu berapa pertemuan. Nah, kemudian tugas 15%. Tugas ini nanti tugas individu maupun kelompok ya. Nanti tugas ini sifatnya kondisional. Kalau misalnya saya merasa penting untuk menggali materi lebih dalam, maka saya akan terbitkan tugas ya, bisa individu, bisa kelompok. Kemudian UTS 25% dan UAS 50%. Oke, kemudian grup WA ini diskusi untuk diskusi umum dan yang sifatnya insidental, perlu penanganan atau jawaban yang lebih cepat ya. Kemudian model pembelajaran, materi akan disampaikan secara live seperti saat ini melalui Google Meet atau Zoom, tapi saya lebih merekomendasikan Google Meet karena lebih secure, lebih aman, dan lebih tidak mengurangi kuota terlalu banyak di sisi mahasiswa ya. Kalau di saya sih saya kebetulan ini lagi offline ya di kampus, jadi kuota itu tidak pakai tethering ya, jadi pakai kuota kampus gitu. Kalau di rumah juga pakai wifi, jadi tidak terlalu terasa. Tapi kalau di mahasiswa kadang beberapa yang tidak menggunakan wifi pakai kuota, nanti kalau pakai Zoom nanti cepat habis ya. Kemudian materi disampaikan dengan video tutorial ya. Nah, nanti minta doanya mudah-mudahan saya bisa untuk membuat materi dalam video tutorial lebih lengkap yang nanti akan saya tampilkan di YouTube, dan YouTube itu nanti akan saya linkkan di iKlas ya. Jadi semua materi nanti terstruktur ada di sana urut-urutannya gitu. Kemudian materi bisa salah satu, jadi bisa live seperti ini. Kalau sudah live maka tidak wajib ada di YouTube gitu ya, salah satu atau keduanya. Kemudian mahasiswa wajib menyiapkan perangkat dan koneksi untuk kuliah maupun untuk pengerjaan tugas ya. Jadi Anda siapkan perangkatnya sendiri baik untuk kuliah maupun pengerjaan tugas gitu. Sebentar, ada yang terlambat masuk. Di tengah penjelasan saya kalau ada yang
kurang jelas, kurang paham atau tidak terdengar suaranya untuk ditanyakan ya. Kemudian saya lanjutkan. Oke, tadi itu mahasiswa wajib menyiapkan perangkat dan koneksi ya. Jadi besar harapan saya Anda bisa menggunakan laptop ya. Nah, kalau yang tidak bisa ya nanti bisa menggunakan smartphone, nggak masalah, tapi tentu layarnya akan kecil dan agak susah ya. Apalagi nanti kalau kita sudah masuk ke materi yang sifatnya harus praktek, saya rekomendasikan pakai perangkat ini ya, pakai perangkat laptop atau komputer. Nah, untuk mengantisipasi misalnya mahasiswa di satu pondok atau di kondisi tertentu tidak bisa mengupayakan laptop, maka materi tersebut insya Allah akan saya buat secara videonya, tutorial secara videonya yang saya upload di YouTube, sehingga kapanpun Anda punya waktu untuk mempraktekkan itu bisa. Jadi tidak saat itu juga gitu ya. Jadi kapanpun misalnya Anda bisa pas lagi keluar pondok, pas bisa pinjam laptop, itu nanti bisa dipraktekkan. Karena nanti ada materi-materi yang sifatnya harus dipraktekkan supaya Anda paham gitu. Jadi mata kuliah ini itu bukan mata kuliah hanya pengantar saja, bukan hanya pengetahuan saja, tapi praktikum ya. Jadi ada praktikumnya. Kalau Anda tidak praktek tentu tidak akan bisa. Di kondisi apapun, di mata kuliah apapun, kalau Anda hanya mendengarkan, hanya memahami saja, tentu nanti tidak akan se-expert kemampuan mahasiswa yang mendengarkan, mempraktekkan, dan mengajarkan kepada orang lain. Oke. Kemudian tugas terstruktur, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kemungkinan nanti kan ada tugas individu maupun kelompok ya, untuk memperdalam materi tertentu. Next, kemudian tugas akhir di mata kuliah ini, mahasiswa itu nanti wajib memiliki website atau weblog yang dibuat oleh mahasiswa ya, setelah mengikuti mata kuliah ini, bukan sebelum ya, bukan sebelum. Jadi kalau Anda sudah pernah mempelajari materi seperti ini atau semacamnya, sudah memiliki website, itu tidak bisa dinilai ya untuk mata kuliah, untuk tugas akhir mata kuliah ini. Jadi yang saya nilai adalah setelah mata kuliah ini baru Anda buat, kemudian nanti saya akan lihat prosesnya bagaimana begitu. Jadi intinya bahwa mata kuliah ini endingnya adalah Anda memiliki satu produk ya. Jadi di mata kuliah apapun yang saya ampu, itu saya pastikan mahasiswa itu punya kenang-kenangan itu berupa produk digital. Kalau di pemrograman dia punya aplikasi yang dia buat ya, kalau di multimedia dia punya animasi, punya karya multimedia yang dibuat ya. Kemudian kalau web design dan SEO, tentu hasil akhirnya adalah sebuah website gitu ya rekan-rekan. Kemudian tugas akhir ini nanti akan menggantikan UAS. Jadi di UASnya itu tidak akan ada soal apa yang dimaksud dengan web design, itu nggak ada ya, itu pertanyaan SD itu. Jadi tugas akhirnya itu sekaligus menggantikan UAS. Jadi kalau tugas akhirnya Anda udah ngumpul, berarti Anda sudah mengerjakan UAS. Kemudian tugas akhir ini perlu saya informasikan, ini bersifat individu ya, bersifat individu, bukan kelompok, bukan berjamaah, bukan bergu gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu rekan-rekan? Silakan, barangkali ada yang mau tanya. Nah, gambaran mata kuliah kita itu seperti itu. Nah, sekarang nanti setelah ini nanti akan saya informasikan rencana pembelajaran satu semester ini ya. Ada 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Nanti akan saya informasikan pertemuan pertama apa sih, kedua apa, kayak gitu. Sebelum masuk ke situ, barangkali ada yang mau tanya rekan-rekan? Oke, sebenarnya kalau mau jujur waktunya itu saya nggak terlalu suka karena mepet banget sama persiapan Jumatan ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa dirubah
Kalau Anda sepakat ya kita rubah mungkin setelah Jumatan atau pagi sekalian gitu, jam 8 misalnya. Oh, ada pengembangan bahasa. Oke. Kalau setelah Jumatan ada kuliah nggak? Oh, ada belajar. Ya udah, mau tidak mau kita bertahan di jam ini, tapi kalau di jadwal kan sampai jam 11.55 ya. Itu kan mepet banget sama Jumatan, jadi paling nanti kita maksimal sampai setengah 12 gitu aja ya. Insya Allah kalau kita bisa fokus, kita belajar 5 menit itu sama dengan 5 jam kalau kita fokus ya. Yang penting Anda fokus, ada pertanyaan segera ditanyakan, maka itu nanti waktunya akan sangat efektif gitu ya. Oke, kemudian saya akan coba informasikan apa sih yang mau kita pelajari ya. Oke, di pertemuan pertama ini yang sekarang sedang terjadi ini adalah perkenalan sudah, menyampaikan kontrak belajar sudah, kemudian gambaran umum kuliah. Oke, sebentar, ini ada yang baru masuk. Oke, lain kali masuknya tolong ini ya, jangan terlambat jadi mengganggu. Ya, oke. Oke, rencana pembelajaran ya. Pertemuan pertama tadi kontrak belajar sudah dan gambaran umum kuliah atau RPS ya. Oke, sekarang di pertemuan kedua, insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang teknologi internet. Kita akan coba kupas tentang teknologi internet itu apa sih, manfaatnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Kemudian kita akan belajar tentang website, kemudian kita belajar tentang hosting, belajar tentang domain, bahasa pemrograman ya, tapi hanya sekilas saja dulu tentang bahasa pemrograman. Nanti untuk yang praktikumnya nanti akan ada di pertemuan berikutnya. Oke, mana tadi? Itu ya, di pertemuan kedua itu yang akan kita pelajari insyaallah. Jadi apa itu website, apa itu hosting, domain, bahasa pemrograman. Secara sekilas nanti akan saya bahas di sana. Kemudian pertemuan ketiga kita akan belajar tentang bahasa pemrograman berbasis web, karena pemrograman itu kan ada banyak macam ya. Pemrograman yang dekat dengan mesin, dengan hardware-nya, kemudian pemrograman web itu sendiri, pemrograman mobile, pemrograman desktop, dan banyak hal lain ya, sampai nanti kepada pemrograman satelit itu juga ada sendiri. Kemudian kita akan mengenal tentang HTML itu apa ya, itu salah satu bahasa dasar dalam pemrograman web. Dan kita akan belajar tentang PHP. PHP di sini itu bukan pemberi harapan palsu, bukan ya, tapi itu salah satu jenis bahasa pemrograman yang ada di web. Kemudian nanti kita akan belajar tools apa saja yang digunakan dalam pembuatan website. Oke, nah ini di pertemuan ketiga sama keempat ini diharapkan Anda nanti bisa mengupayakan laptop untuk praktikum ya, tapi tidak saat itu juga sih, jadi bisa setelahnya gitu ya. Karena begini, ketika saya menyampaikan materi seperti ini, misalnya ini adalah sudah masuk ke dalam materi yang sesungguhnya, maka ada waktu 1 minggu Anda untuk belajar ya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya gitu. Jadi jangan sampai Anda ada materi pertemuan kedua Anda pelajari di pertemuan ke-6, itu jangan sampai ya, karena materi ini step by step. Kalau Anda tidak sesuai dengan arahan saya yakin pasti akan bingung gitu. Jadi tolong ikuti betul
step by step bagaimana saya menjelaskan, kemudian kapan materi itu harus dipelajari, itu diikuti. Jadi kalau di pertemuan pertama ini fokusnya apa? Fokusnya kita mempelajari konsep apa yang akan kita pelajari ke depan, kemudian bagaimana supaya nanti di akhir dari kuliah ini Anda bisa dikategorikan mampu dan lulus dengan peringkat yang bagus. Tapi tidak hanya nilainya bagus, tapi Anda punya peningkatan skill di dalam IT gitu. Insya Allah kalau kelas ini enak diajak komunikasi ya, kemudian penyerapan materinya cepat, ini tidak menutup kemungkinan untuk hanya mempelajari tentang web design dan SEO saja, tapi kita bisa mempelajari jauh lebih luas daripada itu begitu, karena materi IT itu luas sekali. Oke. Kemudian pertemuan keempat kita akan belajar tentang database ya. Database kalau nggak tahu itu basis data itu apa gitu ya, kemudian implementasinya seperti apa dan integrasinya di dalam, nanti ya ada integrasi di dalam bahasa pemrograman, itu adalah implementasinya. Kemudian pertemuan yang kelima insya Allah kita akan belajar tentang domain dan hosting, ini praktikumnya. Kalau di pertemuan kedua itu kan hanya untuk pengantar ya, nah pertemuan kelima ini praktikumnya. Kemudian cara hosting gratis, cara hosting berbayar seperti apa ya. Kemudian pertemuan keenam kita akan belajar tentang content management system yang offline. Di antara yang akan kita pelajari adalah WordPress. Kemudian ada beberapa yang lain nanti kita akan pelajari dan tidak akan saya berikan di sini ya. Kemudian pertemuan ketujuh kita akan belajar tentang content management system, tapi yang sifatnya online. Masih kita ada Blogger, ada WordPress, dan ada tools-tools yang lain nanti. Pertemuan ke-8 insya Allah kita akan mengadakan UTS. UTS ini merupakan review dari materi pertama sampai pertemuan ke-7 ya. UTS ini bisa nanti dalam tugas terstruktur ya, tugas terstruktur atau menjawab pertanyaan di bisa menggunakan computer based test ya. Anda menjawab pertanyaan atau tugas terstruktur individu, merangkum materi dan sebagainya, tergantung nanti ya. Kemudian pertemuan ke-9 nanti akan ada implementasi web ya. Implementasi web, apa yang diimplementasikan? Database dan bahasa pemrograman ya. Database dan bahasa pemrograman. Bentar, ini ada tamu. Oke, silakan masuk, silakan ambil tempat duduk. Oke, 9 itu ya, implementasi web, kemudian studi kasus. Dan pertemuan 10 kita akan belajar tentang pengantar SEO itu sendiri. Jadi SEO itu sebenarnya search engine optimization ya. Jadi bagaimana, bocorannya dulu ya. SEO itu adalah sebuah teknik bagaimana kita menggait pengunjung yang akan masuk ke website kita itu dengan mesin pencari. Mesin pencari yang paling populer itu kan ada Google ya. Ada Google, ada Bing, ada Yahoo, dan banyak yang lain. Nah, orang itu biasanya masuk ke website kita itu dari mana? Dari mesin pencari. Misalnya Anda cari apa? Cari tentang cara masak air. Bagaimana sih cara masak air, itu kan tulisnya di Google ya. Nah, di Google. Nah, kemudian bagaimana trik kita untuk bisa orang yang mencari keyword tersebut, kata kunci tersebut masuk ke website kita, yaitu nanti ada teknik SEO supaya website kita itu nanti nongol di halaman pertama. Kalau Anda disiplin mengikuti materi ini dan mengimplementasikannya, insya Allah mungkin untuk bisa beradaptasi ke sana. Karena SEO ini materi yang sangat dinamis ya, dan algoritma dari mesin pencari itu berbeda-beda, terus diupdate ya. Jadi tolong ikuti terus
apa namanya, teknik-teknik yang saya ajarkan insya Allah nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai yang kita harapkan. Oke, dan ketika saya mengambil mempelajari mempelajari tentang SEO ini sendiri, ini saya mengambil privat khusus ya pada salah satu pakar SEO, dan itu tentu bayar ya, dan bayarnya itu mahal, dan Anda tidak akan mungkin saya tariki ayo bayar nggak mungkin gitu, karena namanya untuk mata kuliah ini semuanya gratis ya, baik itu tentang mata kuliah ini web design dan SEO atau mungkin pengembangan dari itu, semuanya gratis ya. Nah, kalau saya dapat bayaran dari ngajari ini, itu efek dari saya meluangkan waktu untuk ngajarin kalian semuanya ya. Kemudian pertemuan 11 insya Allah kita akan belajar tentang keyword, kata kunci yang tadi sudah saya gambarkan tadi ya, kata kunci SEO. Ada tekniknya, tidak asal-asalan ya. Nanti ada toolsnya, kita bisa pelajari toolsnya. Kemudian ada pertemuan 12 kita akan belajar tentang backlink. Backlink itu apa sih? Backlink itu kayak misalnya, gampangnya begini, kalau misalnya kita punya situs A ya. Nah, di situs A itu isinya banyak dan bagus, bisa dijadikan sebagai referensi oleh situs-situs B, C, D, E dan seterusnya. Maka tentu otomatis di situs B, C, D, E dan seterusnya itu akan menaruh link yang mengarah ke situs A, itu namanya backlink. Nah, tekniknya bagaimana nanti akan kita pelajari di pertemuan 12 ya. Kemudian pertemuan 13 kita akan mempelajari bagaimana caranya mengintegrasikan SEO ke dalam website yang sudah kita buat ya. Nanti kita juga bisa menggunakan tools karena kalau di dalam mata kuliah ini sebenarnya lebih banyak ke codingnya ya, ke codingnya, tapi saya tidak mungkin mengajak Anda semuanya untuk memaksakan diri ke coding karena Anda bukan jurusan IT. Jadi coding itu nanti wajib tahu, Anda boleh praktek tapi tidak full ke sana, juga tidak wajib ke sana ya. Tapi kalau Anda misalnya mau kayak saya jadi programmer, pengen memperdalam tentang coding ya, itu is okay ya, gak ada masalah. Next, pertemuan ke-14 kita akan belajar tentang studi kasus SEO dan web ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang tentu tidak akan ada dikupas di dalam buku-buku ya. Jadi ini mungkin nanti kalau yang studi kasus seperti ini sifatnya dari pengalaman-pengalaman yang selama sekitar 20 tahun saya berkecimpung di dalam bidang pemrograman dan web ini ya. Nah, next di pertemuan ke-15 kita akan mereview semua materi dari materi pertama sampai materi ke-14 ya. Dan ini sekaligus nanti untuk mengingatkan bahwa Anda sudah hampir limit untuk mengumpulkan UAS-nya ya, ada tanya jawab dan sebagainya, jadi seperti itu. Kemudian pertemuan 16 nya insya Allah kita akan mengadakan UAS. UAS ini tadi seperti yang saya katakan bukan mengerjakan soal atau paper atau apa ya, tapi UAS ini adalah mengumpulkan hasil karya Anda berupa website begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Siapa? Naila. Oke, silakan Naila. Hari apa? Hari Senin, sebentar. Iya, jadi ini jadwal saya di semester ini. Hari Selasa ini tadinya ada 2 ya, Selasa yang sore sama yang pagi. Tapi karena yang sore saya sudah konfirmasi tidak bisa kalau di jam itu, karena saya ada aktivitas untuk antar jemput anak ngaji dan seterusnya. Maka kelas ini sudah sepakat untuk digabung ke kelas ini. Jadi di sini ada 2 kelas yang masuk ke sana. Apa mau digabung aja? 8:30, iya,
Selasa tanggal 9. Kalau itu yang lain gimana Selasa? Kok ini kan mata kuliahnya sama ya sebenarnya. Kalau kita gabung sebenarnya nggak masalah sih gitu, tinggal nanti penanganannya. Kalau misalnya Anda pengen privasi, nah nanti kita diskusi yang sifatnya privasi itu kan di grup ya, semua kan punya grup masing-masing ya gitu. Jadi kalau penyampaian materinya biar efektif, malah menurut saya sih lebih bagus untuk digabung gitu. Kalau kalian mau, kalau enggak ya nggak apa-apa sih, karena di semester sebelumnya saya juga gabung itu. Jadi pertama yang jelas waktunya lebih efektif, dan yang kedua informasi yang saya sampaikan itu semuanya sama. Kadang kan namanya manusia ya, kadang menyampaikan di kelas A sama kelas B itu nggak sama gitu. Oke, iya silakan ya. Iya, berikutnya ada yang mau tanya lagi? Silakan, ada yang tanya tentang materi, tentang waktu, tentang persiapan kuliah kita, tentang apapun. Yuk, di kontrak kuliah tadi ada yang mau usul mungkin? Ya silakan. Ya, iya sudah tutup. Nanti coba saya fasilitasi ya nanti ya. Tapi mungkin udah ngirim ke saya nih apa belum? Sudah ya. Oke, coba nanti saya fasilitasi. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Yusuf Herianto biasa. Yusuf Herianto saja. Tapi isinya kalau yang berkaitan dengan materi-materi teknis biasanya saya tidak publikasikan. Jadi kalau kayak materi-materi kelas ini yang nanti saya buat itu nanti biasanya saya publish di YouTube, tapi bukan untuk semua orang. Jadi lebih privat ke kelas-kelas kalian gitu. Ada lagi? Ayo silakan Mas Mbak. Jadi pastikan bahwa Anda punya semangat yang sama, dan saya anggap semuanya ini sama. Saya tidak akan membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Yang penting ini tergantung dari Anda semuanya sih ya. Jadi kalau Anda semuanya punya semangat yang sama, kemudian mengikuti rule yang saya sampaikan, insya Allah nanti Anda lulus itu tidak hanya dengan nilai yang bagus, tapi dengan kemampuan skill yang lebih bagus dari sebelumnya ya. Tentu motivasi saya kenapa mau ngajar itu karena saya ingin bermanfaat untuk Anda semuanya. Kalau materi itu Anda terapkan, kan tentu juga saya akan senang itu. Tentu saya akan memberikan materi-materi yang bisa Anda implementasikan ya sesuai dengan jurusan. Ini jurusan apa ya? SPI apa ya? Apa bukan? Oh, IAT ya. IATB ya. IATB ya. Jadi IAT itu kan
calon-calon pendakwah, ahli tafsir gitu kan ya. Nah, harapannya ketika nanti Anda implementasikan itu, Anda dakwahnya itu jauh lebih luas, dan dakwahnya itu juga bisa didukung dengan IT, tidak hanya melulu seperti dakwah konvensional. Kan tentu kalau jamaahnya lebih banyak kan pahalanya lebih banyak, kan harapannya gitu ya. Dan di dunia pemrograman itu sebenarnya tidak ada kewajiban yang pengen pintar program itu harus kuliah program, itu nggak harus ya, tergantung dari Anda sendiri. Kalau Anda nanti niat fokus mempelajari ini nanti akan saya ajarkan basic dari program ya, basic dari program, nanti Anda mau kembangkan sendiri itu bisa sekali ya. Intinya siapapun yang mengimplementasikan materi yang saya ajarkan ya, step by stepnya diikutin dengan sempurna, saya yakin itu akan ada efek positifnya ya dari sebelumnya. Jadi tolong jangan pesimis, misalnya saya tidak punya laptop, saya tidak punya perangkat dan sebagainya ya. Yang penting niatnya baik, insya Allah nanti akan ada jalan. Baik itu mungkin awalnya Anda pinjam dulu ya, atau mungkin awalnya bareng sama teman, nggak masalah. Yang penting niatnya baik, insya Allah nanti akan ada jalan yang baik. Dulu saya awalnya juga nggak punya komputer waktu belajar, waktu kuliah S1 itu nggak punya komputer saya. Semester satu tahun pertama itu nggak punya komputer, tapi saya prihatin di sana. Satu semester itu yang sudah dijatah sama orang tua untuk ngekos, itu saya tidak ngekos. Saya lebih suka untuk tinggal di kampus dengan tidur seadanya, dan uang yang tadinya buat ngekos itu saya pakai untuk biaya ini ke warnet ya, biaya ke warnet, saya memperdalam ilmu-ilmu yang disampaikan dosen gitu. Alhamdulillah semester 3 itu saya udah di kampus itu saya udah punya nama, bisa bahkan semester 3 saya bisa menyelesaikan skripsinya semester 8. Ada beberapa teman-teman yang minta dibikinkan program gitu, karena saya sering nongkrong di lab, tahu saya bisa, diminta tolong itu. Dari situlah saya ada yang ngasih komputer, ada yang ngasih printer, ada yang ngasih, dan saya bisa tinggal di kos lagi gitu dengan nyaman. Dan semester 3 juga saya sudah ada project-project di luar yang akhirnya alhamdulillah saya bisa membiayai kuliah saya dari semester 3 dulu waktu S1 sampai sekarang S2 itu alhamdulillah biaya sendiri ya. Dan tentu saya tidak melupakan jasa orang tua, itu juga tidak akan sempurna, tidak akan sukses tanpa bantuan doa dari orang tua. Jadi perlu Anda ketahui, saya bukan berasal dari keluarga yang kaya, itu tidak, tapi berasal dari keluarga yang peduli akan pendidikan, alhamdulillah ya. Oke, ada yang mau tanya silakan. Kita masih punya banyak waktu untuk bertanya. Ayo tanya biar lebih semangat. Jangan diam-diam baik. Saya bingung jadinya ini. Jangan dong, harus rame. Saya suka yang rame, yang lucu-lucu nggak apa-apa. Iya. Lagi jaim-jaiman ya. Aduh. Wah gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu offline ya. IP-nya kemarin berapa semester 2? Semester 1?
4,5 apa 5? 8, luar biasa. IAT itu jurusan bagus, itu jurusan nanti di kurikulumnya itu kalau kurikulum yang sifatnya IT itu juga saya termasuk yang merancang kurikulumnya. Jadi ada web design dan SEO, ini termasuk saya yang rancang, yang mengusulkan gitu, karena motivasi saya itu saya pengen menciptakan pendakwah yang paham dan tahu tentang IT gitu. Jadi tidak gaptek banget lah gitu. Dan kalau anak-anak milenial kayak kalian sebenarnya paham IT ya, udah paham ya. Tapi kadang-kadang ada yang perangkatnya itu sudah bagus banget tapi nggak ngerti fungsinya. Itu kan ada yang seperti itu ya, HP-nya udah canggih 5 jutaan tapi nggak ngerti fungsinya apa itu, taunya buat WA sama telepon aja gitu. Padahal kalau kita manfaatkan ya teman-teman sekalian, kalau kita mau memanfaatkan dari HP itu kita bisa nanti cari peluang-peluang yang lain di luar kuliah. Anda mungkin ada yang suka fotografi, ada yang suka foto-foto, ada. Ya. Foto kalau hobi fotografi nanti bisa dijual itu foto-fotonya di Shutterstock dan sebagainya, itu banyak. Dan bayarannya kalau kita main seperti itu kan bayarannya dolar tuh, dapat $1 aja kan udah lumayan, 14.000 bisa buat bakso ya. Gitu. Jadi saya harap kelas ini jangan terlalu diam lah. Kalau diam saya jadi pusing malah. Ini lagi oh iya. Iya. Artinya kalau ya kalau Anda sering cerita kan saya jadi tahu, oh Anda hobinya apa, nanti kan saya bisa arahkan gitu. Arahkan tentu yang baik lah ya, diarahkan kalau oh di situ ada peluang bagus tuh gitu, nanti saya arahkan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan nominal yang bisa Anda manfaatkan untuk nanti bisa beli model, beli laptop, beli yang lain-lain gitu. Saya alhamdulillah sebenarnya siapa yang lagi berantem ini? damai udah, jangan berantem, rebutan mau kena pak. Ya gimana mas, hobi? Hobi ngopi, ada ngopi ya. Kemudian kalau aslinya sih hobi itu di fotografi sih kalau saya ya, tapi saya tuh fotografinya untuk yang ini ya, kalau untuk fotografi makro, jadi untuk fotoin hewan-hewan kecil gitu ya, serangga itu saya suka itu. Kalau tapi untuk saat sekarang masih ini agak susah waktunya, karena pekerjaan coding itu banyak banget ya, karena kampus kita itu butuh sistem yang selalu diupdate. Kalau kalian hobinya apa nih? Raga main futsal.
Oke. Main futsal saya nonton aja lah ya, saya nyoting aja nanti. Oke. Oke, yang suaranya nggak bunyi boleh tanya di komentar, atau malu-malu bersuara ya. Mana dia? Sebelum mempelajari tentang apa itu desain, apakah desain foto, video, contohnya, dan apa itu SEO, sebelumnya kita mempelajari itu, kasih sedikit apa itu desain. Ya, sebentar, ada telepon sebentar ya. Halo, salam. Ayo masuk aja ke mikro. Lantai 1 ya. Iya. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Oke, jadi begini, yang ditanyakan Mas Milad ya. Jadi desain website dan SEO ini berbeda dengan desain foto sama video ya, beda ya. Jadi desain itu ya kita mendesain, betul, kita merancang, mendesain gitu. Tapi berbeda konteksnya seperti mendesain di foto. Kalau foto kan kita desain itu nanti belajar tentang vektor, pixel, ada di Corel gitu ya, Corel atau di Photoshop gitu. Nah kalau di desain website itu kita mendesain website tahu kan ya, jadi website itu kan tampilan sebuah halaman yang di dalam itu saling kait mengait gitu. Kalau Anda agak susah menjelaskannya ya kayak Facebook misalnya, itu kan website ya, Facebook, kemudian ada web IAIN Purwokerto, web Siska dan sebagainya, itu kan website. Jadi kita akan mencoba mendesain website itu dan nanti mengintegrasikannya dengan SEO. Harapannya apa? Harapannya nanti kita memiliki website yang tidak hanya website saja, karena kalau kita sudah bikin website saja, desainnya bagus, kontennya bagus, tapi kalau nggak ada yang ngunjungin gimana? Kan percuma gitu ya. Kita lihat trafficnya kan nanti kita bisa cek statistiknya, yang ngunjungi berapa sih? Oh kita cek, ternyata 1 yang ngunjungi. Setelah dicek ternyata IP-nya sendiri, wah berarti nggak ada yang ngunjungin gitu. Percuma kita udah modal banyak tapi nggak ada yang ngunjungin gitu. Nah harapannya diintegrasikan dengan SEO itu supaya kita bisa menarik banyak pengunjung ya yang masuk ke website kita. Nah kalau kita sudah memiliki konsumen, pengunjung-pengunjung yang banyak ke website kita, tentu nanti kita bisa bermain banyak hal di sana. Misalnya kita menjual produk ya, kita bisa bermain iklan. Dari iklan itu nanti kita juga bisa menghasilkan juga gitu ya. Pokoknya asli sebenarnya menarik banget mata kuliah ini, tinggal mau atau tidak kalian untuk mempelajari ini dengan baik ya. Tentu ini akan saya sampaikan dengan hati ya, tidak hanya dengan mouse tapi dengan hati, supaya nanti betul-betul Anda bisa mengimprove kemampuan Anda di IAT, tapi anak IAT yang ngerti tentang teknologi dan mengimplementasikan teknologi itu. Insya Allah kalau Anda mau disiplin dengan materi ini, insya Allah 1 tahun ke depan Anda sudah beda lah gitu. Harapannya sih beda, finansialnya juga beda harapannya gitu. Kalau nanti Anda ada yang berminat untuk mengembangkan ke arah sana, ke menghasilkan uang dari website yang Anda buat, itu mungkin saja bisa sekali gitu ya. Tinggal Anda disiplin ngikutin cara saya, insya Allah bisa gitu ya. Kayak sales banget ya ngomongnya ya.
Tapi ini bukan hanya ini ya, rayuan gombal supaya kalian bisa tetap disiplin di mata kuliah ini, itu tidak. Tapi ini nyata, realitanya bisa, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan selama Anda mengikuti ini dengan baik gitu. Tapi kalau tadi materinya diikutin lompat-lompat kemudian tidak disiplin, ya saya nggak bisa apa-apa gitu. Karena kalau kita disiplin pun kalau itu belum rezekinya kan juga nggak bisa gitu. Ya, jadi semua itu ada faktor-faktor pendukungnya dan apa namanya, harus disiplin dan ngikutin cara lah. Sama kayak misalnya kalian di pondok kan supaya sukses kan ngikutin ustadznya ya, kiainya ya. Begitu juga di mata kuliah ini semestinya Anda juga ngikutin saya, tapi juga jangan monoton ke saya karena ilmu yang sebenarnya itu di internet. Saya hanya ngarahkan gitu supaya Anda di internet itu nggak tersesat, maka saya arahkan kayak gitu ya. Jadi materi yang sesungguhnya, guru yang sesungguhnya itu internet, bukan saya hanya mengarahkan. Oke gitu, silakan ada lagi yang mau tanya, baik itu di komentar maupun di langsung, silakan. Oke, silakan Vina. Ada, karena intinya komputer itu nggak ngerti antara Facebook, TikTok ya, tentang apa namanya Instagram tuh nggak ngerti dia. Ngertinya cuma 0 dan 1, aslinya itu komputer ya. Komputer itu hanya ngerti 0 dan 1. 0 dan 1 itu kan matematis, logika ya. Nah, mungkin setelah ini nanti Anda coba browsing deh ini ya. Jadi di perguruan tinggi internasional itu sekarang sedang mengimplementasikan model pembelajaran computational thinking, jadi cara berpikir secara komputasi, secara komputer gitu. Nah ini kalau diimplementasikan di kampus kita di program IAT ini bagus sekali. Jadi kita nanti diajak berpikir secara komputer, jadi cepat gitu, berpikirnya cepat, tidak lola gitu. Ya, jadi nanti ya mungkin di materi ini saya udah agak sedikit melenceng ke arah-arah yang itu, tapi tentunya untuk tujuannya tentu untuk pengembangan dari kemampuan Anda semuanya gitu ya, bukan untuk menyesatkan insya Allah. Karena di internet ya, di internet itu kan dunia maya kan sama sebenarnya kayak dunia nyata, banyak yang baik-baik, banyak yang buruk-buruk. Nah itu kalau khususnya pemula di internet itu kalau tidak diarahkan nanti bisa akan lebih jauh ke internet yang sifatnya negatif gitu. Dan kalau sudah lari ke sana biasanya itu akan menjadi penyakit, susah kita hilangnya dari sana. Misalnya anak-anak kecil itu yang kadang-kadang ditinggal sama ibunya ke pasar dan sebagainya, kan biasanya dikasih HP gitu ya, kasih main HP game gitu. Itu kalau udah kecanduan itu agak susah itu untuk mengininya, benerinnya gitu. Tapi bayangkan kalau misalnya mereka diarahkan ke anak kecil tapi pintar fotografi, udah jualan foto online internasional di situ, wah luar biasa itu ya. Oke, sebentar ada tamu ya, sebentar. Oke, saya udah kembali. Sudah pada ngopi. Raga berapa tahun nggak potong rambut, itu kayaknya bagus kalau dikepang.
Kalau saya bercanda jangan tersinggung ya, saya suka bercanda orangnya. Iya. Saya senang saya senang nyek-nyekan sama mahasiswa. Oke, itu harapannya biar kita akrab lah ya. Jadi kalau bagi saya itu dalam kelas itu nggak ada dosen, nggak ada mahasiswa. Adanya itu ya teman gitu, teman belajar. Dosen sama mahasiswa itu cuma di atas kertas saja sih, gitu. Kan di atas kertas nggak mungkin Anda menggantikan saya, kan nggak mungkin gitu ya. Oke, ada lagi yang tanya? Halo Milad, posisi di mana Mas? Purbalinganya mana? Oh, Merebet. Saya Babakan Mas. Oh, oh. Iya, setiap hari kelewatan ya. Iya. Saya aslinya sebenarnya Bukateja, tapi sekarang tinggalnya di Babakan. Alhamdulillah punya rumah di situ. Karena kalau dari Bukateja ke kampus kan terlalu jauh. Jadi saya ambil tengah-tengahnya. Gitu. Gimana? Dulu ada beberapa, tapi karena kesibukan saya di pengembangan aplikasi, jadi nggak keurus. Akhirnya kadang expired sendiri gitu. Mau saya perpanjang udah mahal banget bayarnya. Jadi ada beberapa website yang dulu saya beli cuma 50.000, saya lupa nggak perpanjang. Ketika saya mau perpanjang lagi harganya jadi 30 juta. Itu karena karena ya itu karena sudah menghasilkan biasanya kayak gitu. Jadi kalau mau ya ini bayar 30 juta nanti buat jadi milikmu lagi kan gitu. Jadi punya website itu sama kayak punya kapling tanah. Jadi kalau kita mau berinvestasi di website itu juga kayak kita main di ini tanah. Kalau kita udah punya kapling tanah kan nggak mungkin orang lain pakai itu gitu. Di tahun 2016 apa 17 sebenarnya saya mau untung banyak banget itu. Jadi dulu itu waktu awal pembukaan domain, kan domain extension domain ada .com, .net, org dan sebagainya ya. Kan dulu ada pembukaan domain .xyz. Nah, itu saya mau beli abc.xyz sama abcd sama z.xyz gitu. Nah, sebenarnya sudah saya order, tinggal saya bayar. Harganya berapa coba? Rp9.000. Rp9.000. Tapi waktu itu pas mungkin saya dipanggil apa-apa kayak tadi itu ada tamu, jadi saya kelupaan, akhirnya jadi saya bayar. Dan selang sebulannya itu dibayar sama Google. Nah, bayangkan kalau itu dibeli saya kan tinggal nego-negoan sama Google nih, mau 1 miliar apa enggak kan gitu ya. Kalau mau 1 miliar silakan bayar kan gitu. Itu aneh. Iya, alhamdulillah belum rezekinya. Kalau dulu saya punya uang 1 miliar mungkin ya nggak mau ngajar lagi sama kalian, nggak ketemu kalian. Iya. Ya kalau saya sih ngalir aja lah. Gimana Mas Milad? Gimana? Bisa bayar, bisa gratis Mas, tergantung dari ininya. Tapi tentu kalau kita mainnya yang gratisan ya kita tidak punya kuasa penuh gitu. Jadi kayak misalnya kita hanya sewa saja, nggak punya sertifikatnya ibaratnya gitu kalau di tanah ya. Tapi kalau kita bayar kita punya sertifikatnya, kita mau kencang-kencangannya boleh gitu. Secara hukum kita menang gitu. Iya. Ya saya pengen kelas ini semangat ya, semuanya aktif. Jadi saya lebih semangat lagi ngajarnya. Kalau saya nyampaikan banyak hal kalian diem kayak gitu kan kayak marah ke saya kan, saya bingung jadinya. Ya.
saya harus aktif. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada 5 menit untuk tanya jawab, silakan. Rega kok hilang videonya, lagi keramas ya? Oh gitu dong. Ini kan yang lain pada sembunyi di balik layar, semua kamu yang berani. Apa? Oke, iya. Sudah cukup, teman-teman? Oke, baik. Nanti kalau misalnya kita mau ganti jadwal kuliahnya tidak di hari Jumat, nanti tolong dikabari sebelum minggu depan ya. Kalau minggu depan tidak ada kabar, berarti tetap kuliahnya jam seperti sekarang ini ya. Oke. Oke, terima kasih hari ini sudah menghadiri kuliah kita. Meskipun secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk belajar. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan dan hilafannya. Mudah-mudahan kita ke depan satu semester ini bisa jadi teman yang solid dalam belajar, supaya bisa menghasilkan produk-produk terbaik untuk Anda semuanya ya. Kita akhiri ya. Kemudian untuk rekaman dari curcol kita hari ini nanti akan saya upload di YouTube, akan saya tempelkan di ikhlas ya. Kita akhiri semuanya dengan doa kafaratul majelis. Yuk bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ilaha illa anta. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.